minum obat sesuai dengan tepat indikasi, tepat cara penggunaan, terus juga tepat bagaimana durasi waktunya, apakah ada makanan atau apa yang bisa membuat aktivitas dari obat kita tuh berkurang, sih perlu diperhatikan gitu. Supaya penggunaannya itu sesuai dengan waktunya dan penggunaannya. Kalau dibalik-balik itu kan efektivitasnya pasti berkurang ya, sesuai dengan penggunaannya juga pasti beda. Iya. Dan tentunya untuk tahu cara obatnya kan ada obat yang diminum sebelum makan dan ada juga sesudah makan. Iya benar. Tadi kamu sempat singgung katanya kamu masih sempat berhenti minum obat antibiotik ya kalau sembuh ya? Iya, kebetulan dulu aku mikir kalau udah ngerasa sembuh ya udah. Iya, antibiotik kan harus dihabisin, kalau nggak dihabisin bakteri kan masih kebal. Nah, supaya bakterinya nggak jadi kebal, antibiotiknya harus dihabisin. Iya, kalau misalnya ada yang namanya resistensi antibiotik itu tuh bahaya banget ya, karena kan kalau misalnya kita dikasih obat apapun itu tidak bisa bekerja efektif loh di badan kita. Itu juga kan juga misalnya obatnya jadi mahal kalau misalnya obat itu macam itu loh. Tuh, Tapi nggak cuma antibiotik doang sih, kayak ada lagi kan kayak obat-obat penyakit kronis kayak tekanan darah, hipertensi kayak gitu, terus kayak diabetes, TBC itu harus diminum secara rutin dan jangka panjang gitu loh. berarti obat-obat seperti penyakit kronis juga perlu ya diperhatikan ya. Jadi nggak cuma antibiotik doang. Juga ada nih orang tua aku kan dia emang punya penyakit hipertensi ya, tapi susah banget gitu kalau buat untuk minum obatnya kayak gitu. Sama nih dari kakek aku juga gitu loh. Oh iya, kira-kira tuh ada nggak sih tips atau cara biar orang tua kita atau para kakek nenek kita gitu biar untuk minum obatnya? Jadi kalau misalnya dari aku pribadi sih, kalau misalnya untuk orang tua kan zaman sekarang tuh orang tua udah punya gadget ya. Itu tuh orang tua ayah sama ibu ya. Mungkin kan kalau kakek kan namanya gadget mungkin ada yang bukan sama enggak ya. Jadi kalau misalnya buat orang tua atau ayah atau ibu atau misalnya di luar semuanya mungkin yang belum jadi ayah ibu yang sudah mempunyai hipertensi, diabetes dan sebagainya, sebagai pengingat ya mungkin bisa dari alarm HP nggak sih di-set untuk kami, misalnya sehari itu 3 kali sehari ya. Itu bisa di-set selama 8 jam sekali gitu. Itu kan bisa diantisipasi dari diisi aja sih. Itu kalau misalnya nanti gimana nih buat kakek atau nenek, kita tinggalin aja sedikit notes gitu di mungkin di kulkas bisa ditempel atau Atau di kamarnya? atau mungkin misalnya orang tua kakek nenek itu pengen ini, kita jadi bisa diingetin ke si yang bantu-bantu di rumah sebagai reminder gitu. Atau kita bisa pakai daily activity, misalnya baru bangun sarapan, oh iya minum obat, atau masuk bisa minum obat juga. Oh iya, Ada nggak sih efek samping atau bahaya yang akan terjadi saat tidak minum obatnya? Pasti ada lah, kan nggak mungkin semua orang nggak ada efek sampingnya. Kalau yang minum makanya, contohnya diabetes. Kalau kita pakai obat, gula darahnya bisa ngontrol. Kalau itu nanti tensi darahnya juga bisa ngontrol. Semuanya tuh kalau misalnya sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan tuh pasti ada aja efek sampingnya atau ada bahayanya. Makanya nih untuk kalian semua untuk kalian semua di luar sana tuh harus minum obat dengan secara sebaik-baiknya dengan sesuai aturannya kan sih. Iya betul. Kalau kita nggak minum obat yang secara teratur gitu nanti yang ada efek sampingnya malah makin gitu. Kita juga harus mengingatkan sesama nggak sih gitu kan, meskipun orang lain gitu. Nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Nah, sobat sehat, intinya untuk minum obat itu nggak cuma bentuk dari disiplin, tapi juga bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan diri kita sendiri ataupun orang lain. Yuk mulai sekarang biasakan untuk patuh minum obat demi kesembuhan, kesehatan dan masa depan yang lebih baik. Oke guys, sekian ya podcast dari kami hari ini.